Shalom, selamat malam dan selamat berjumpa sahabat terkasih. Syukur kepada Tuhan karena atas perkenanannya kita boleh bersama dalam renungan malam Rema saat ini. Kepada sahabat yang baru bergabung, Rema mengucapkan selamat bergabung. Juga buat sahabat setia Rema ucapkan terima kasih untuk kesetiaan sahabat bersama Rema. Doa dan harapan Rema kiranya kasih, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada dalam kehidupan kita semua. Baik sahabat, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Rema mengajak kita berdoa bersama sebelum kita masuk ke dalam perenungan. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal, kami sembah dan kami muliakan di dalam hidup ini melalui Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Kami senantiasa bersyukur untuk kasih setia-Mu yang selalu ada bagi kami. Sepanjang hari ini kami telah disertai dengan berkat-berkat-Mu sehingga kami boleh melakukan semua aktivitas dan rutinitas kami. Sesaat lagi kami akan merebahkan tubuh untuk beristirahat. Namun kami ingin dilawat oleh kebenaran-Mu agar hidup ini senantiasa dituntun. Kuasailah hati, pikiran, dan perasaan kami juga waktu perenungan ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar melalui hidup yang masih Engkau berikan kami sanggup untuk melakukan kehendak firman-Mu. Kasihanilah kami, ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian ayat firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan dalam Rema saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 19 ayatnya yang kelima yang tercatat demikian. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, dalam menjalani kehidupan, setiap orang perlu penerimaan. Setiap orang perlu untuk dihargai dan terlebih dari itu perlu untuk dikasihi. Penerimaan terhadap seseorang adalah ekspresi dari kasih yang diberikan. Jika orang tua tidak mengerti bagaimana mengasihi anaknya dengan benar, maka dia akan sulit untuk menerima sikap dan perilaku anaknya, manakala tidak sesuai dengan standarnya. Dan ketika seorang anak merasa tidak diterima dalam keluarganya, maka dia akan mencari penerimaan di luar lingkup keluarganya itu. Dia akan mulai mencari penerimaan itu dari teman-temannya atau bahkan mungkin pada sebuah komunitas yang tidak sehat baginya tanpa peduli dengan dampak dan pengaruh buruknya karena dia merasa sudah diterima terlebih dahulu. Tahukah sahabat bahwa Yesus menerima semua orang, bahkan kasih karunia-Nya sungguh melimpah bagi semua umat manusia? Bahkan Yesus sudah mati bagi dosa kita sebelum kita lahir atau sebelum kita melakukan dosa. Bagian ayat perenungan dalam Rema saat ini adalah bagian bacaan yang berkisah tentang seorang pemungut cukai, yaitu Sakeus. Dalam bahasa Yunani, Sakeus berarti murni atau tidak bersalah. Sakeus adalah seorang yang hidup pada abad pertama Masehi dan satu-satunya bagian Alkitab yang mencatat sekelumit tentang Sakeus adalah Injil Lukas pasal 19. Saat ini kita akan sama-sama melihat dan belajar tentang arti dan dampak dari apa yang disebut penerimaan yang murni. Sahabat Rema, ketika Yesus berjumpa dengan Sakeus yang adalah seorang pemungut cukai dan yang tidak disukai oleh banyak orang pada saat itu, Yesus malah berinisiatif untuk berkenalan dan berkata bahwa dia harus menumpang di rumah Sakeus. Tentunya sikap dan pernyataan dari Yesus ini mengundang kontradiksi dari semua orang yang ada saat itu. Seperti yang tercatat dalam ayat ke-7 dari Injil Lukas pasal 19 ini, yaitu,
Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Sahabat, dunia akan selalu menuntut dan menghakimi, tetapi Yesus justru sebaliknya. Yesus menerima orang berdosa sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa Yesus menerima dan mengasihi semua orang. Namun ada hal yang harus juga diingat bahwa Yesus menerima dan mengasihi pribadi orang berdosa, bukan setuju dengan dosa yang dilakukannya. Kita bisa melihat dalam perjalanan pelayanan Yesus saat di dunia. Tidak ada bagian dari Injil yang mencatat bahwa ketika ada pendosa yang berhadapan dengan Yesus, maka Yesus menghakimi orang itu dan berkata, "Engkau berdosa." Justru yang dicecari Yesus adalah mereka yang merasa diri benar, yaitu ahli-ahli Taurat dan para Farisi. Sahabat Rema terkasih, penerimaan yang dilakukan Yesus terhadap pribadi Sakeus adalah sebuah penerimaan yang murni. Yesus tidak melihat latar belakang dan apa yang dilakukan oleh Sakeus. Yang Yesus lihat bahwa Sakeus adalah pribadi yang harus dikasihi dan harus diselamatkan, sehingga akhirnya melalui sikap dan penerimaan Yesus itu, Sakeus bertobat dari seorang kolektor menjadi seorang distributor yang tercatat dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Melalui kisah Sakeus ini kita diingatkan bahwa dalam menjalani hidup ini ada banyak Sakeus-Sakeus di sekitar kita. Bagaimanakah reaksi dan sikap kita terhadap mereka? Tuhan Yesus memberikan teladan luar biasa melalui Sakeus, yaitu sebuah penerimaan yang murni. Menerima terlebih dahulu, bukan menuntut. Mungkin kita tidak tahu latar belakang dari Sakeus-Sakeus yang ada di sekitar kita. Mengapa mereka sampai ada dan hidup di luar kehendak Tuhan? Tugas kita bukanlah menghakimi, tetapi menerima, yaitu menerima kondisi pribadi mereka sebagai pribadi yang harus dikasihi dan diselamatkan tanpa kompromi dengan dosa yang dilakukannya. Ketika ada yang berbuat salah, belajarlah dan berusahalah untuk tidak menghakimi, tetapi nasihatilah dengan kasih. Percayalah sahabat, penerimaan yang murni terhadap seseorang akan sangat berpotensi untuk membantu pribadi itu berubah ke arah yang lebih baik. Sebaliknya, sebuah tuntutan dan penghakiman akan berpotensi membuat seseorang menjauh, sehingga kita akan kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi dia dengan nilai kebenaran kerajaan surga. Karena sesungguhnya kita semua adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau mereka yang tersesat, untuk dibawa dan dituntun kembali ke jalan yang benar yang seturut dengan kehendak Tuhan. Juga salah satu alasan terbesar bagi kita untuk melakukan penerimaan yang murni terhadap orang lain adalah karena Tuhan Yesus Kristus telah terlebih dahulu menerima kita dengan penerimaan yang murni tanpa mendakwa, apalagi mengingatkan segala dosa dan kecemaran kita. Oleh karena itu, jadilah terang bagi mereka yang telah terperosok dalam gelapnya dosa, dan jadilah garam bagi mereka yang hidupnya hambar karena dosa. Sebab untuk itulah kita semua diutus. Buatlah Yesus tersenyum dan bangga memiliki kita, hingga pada akhirnya saat kita bertemu Yesus muka dengan muka, Ia akan berkata kepada kita, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Sahabat, mari berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk penerimaan-Mu atas diri dan hidup kami. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa menerima
tanpa harus menuntut, sebagaimana yang telah Engkau lakukan bagi kami. Amin. Akhirnya Rema berterima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Jika sahabat diberkati dengan video Rema kali ini, maka silahkan berbagi dan menjadi berkat. Atas kasih dan perkenanan Tuhan Yesus Kristus, kita pasti akan kembali bersama pada video Rema berikutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna senantiasa menyertai kita. Shalom.